Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semester 1. Pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah konsep dasar keperawatan dengan tema yaitu konsep caring. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, dalam keperawatan kita mengenal beberapa teori keperawatan, diantaranya adalah teori konsep caring ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan semua tentang caring. Ya. Untuk caring sendiri yaitu merupakan Mayhoff ini merupakan satu ahli memandang caring sebagai suatu proses yang berorientasi pada tujuan membantu orang lain bertumbuh dan mengaktualisasikan dirinya. Mayhoff juga memperkenalkan sifat-sifat caring seperti sabar, jujur, dan rendah hati. Caring itu lebih kepada kepedulian, ini yang kita garis bawahi. Jadi rasa empati. Kalau simpati kita misalnya, kalau simpati itu kalau kita melihat seseorang pengemis di jalan, wah kasihan ya. Jadi sebatas kasihan itu adalah simpati. Tapi kalau caring ini kita lebih kepada empati, yaitu misalkan ketika kita melihat pengemis tersebut, selain merasa kasihan, kita juga ikut memberikan sesuatu, misalkan memberikan makanan kepada pengemis ataupun yang lainnya. Kemudian ahli yang lain yaitu Sobel mendefinisikan caring sebagai suatu rasa peduli, hormat, dan menghargai orang lain. Artinya memberi perhatian dan mempelajari kesukaan-kesukaan seseorang dan bagaimana seseorang itu berpikir, bertindak, dan berperasaan. Pak, kaitannya dengan keperawatan apa? Perawat adalah suatu profesi yang mulia, yang selalu memuliakan orang lain. Ya, kemudian profesi yang selalu mempedulikan bagaimana perasaan orang lain, melayani dengan sepenuh hati demi mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Teori keperawatan tentang caring ini dikemukakan oleh seorang ahli yaitu Leininger tahun 91 dalam Blaze, menyatakan bahwa caring penting untuk tumbuh kembang dan kelangsungan hidup manusia. Caring berfungsi untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi dan cara hidup manusia, menekankan pada aktivitas yang sehat dan memampukan individu dan kelompok berdasarkan budaya. Perilaku caring ini mencakup kenyamanan, kasih sayang, perhatian, memfasilitasi coping, kepedulian, empati, memandirikan, memfasilitasi, minat, perilaku membantu, cinta kasih, asuh, perilaku protektif, restoratif, berbagai perilaku yang menstimulan untuk kemandirian pasien, memberikan pertolongan kepada pasien, memberikan dukungan kepada pasien dan keluarga, melakukan pengawasan terhadap perkembangan pasien, kelembutan dalam melayani pasien, dan tindakan konsultasi kesehatan. Sehingga banyak sekali tindakan-tindakan keperawatan yang didasari oleh teori caring ini. Selanjutnya, menurut Whitson, dengan teori nursingnya, The Philosophy of Science of Caring mempertegas bahwa caring berubah sebagai jenis hubungan dan transaksi yang diperlukan antara pemberi dan penerima asuhan untuk meningkatkan atau melindungi klien sebagai manusia. Jadi caring ini dipertegas sebagai salah satu komponen untuk meningkatkan hubungan dan transaksi yang diperlukan antara perawat dan pasiennya. Misalkan teman-teman sakit di rumah sakit, seorang perawatnya melayani dengan judas, ya, tahu-tahu datang bawa injeksi, bawa suntik, langsung disuntik tanpa ngomong apa-apa. Tapi kalau dengan dilandasi oleh teori caring, seorang perawat datang dengan menyapa, selamat pagi ibu, bagaimana kondisi kesehatannya hari ini? Hari ini saya akan melakukan tindakan injeksi antibiotik, tujuannya adalah agar ibu semakin virus yang ada di dalam tubuh ibu ini dapat mati dan ibu dapat segera sehat. Ibu bersedia? Bersedia mbak, baru kita lakukan injeksi. Saya suntik ya bu, disuntik. Setelah diinjeksi kemudian dievaluasi, bagaimana bu perasaannya? Saya gelisah mbak. Nah, memberikan kesempatan kepada pasien untuk bercerita. Selanjutnya kita menjalankan fungsi kontrol, mengevaluasi bagaimana perkembangan pasiennya. Itu adalah konsep-konsep dasar kenapa caring diperlukan dalam keperawatan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa pernyataan di atas caring terdiri atas dua aspek, yaitu berupa tindakan nyata perawat dalam melakukan peran dan tugasnya dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien dengan aspek afektif perawat sebagai perasaan cinta,
altruisme, belas kasih, kehangatan, serta perasaan lain yang didasari perawat untuk melakukan tindakan caring kepada pasien. Rekan-rekan semua, untuk teori caring dari Wedgen ini memperjelas 4 komponen dari teori of human caring, yaitu 1. Transpersonal caring relationship, yaitu memposisikan di mana caring ini sebagai salah satu komponen untuk membangun hubungan relationship antara perawat dengan pasien. Caring moment yaitu caring moment ketika perawat dan pasien bersatu dalam suatu cara di mana kesempatan untuk perawatan manusia tercipta. Jadi kita mengenali keinginan pasien. Seperti halnya saat ini, teori caring ini semakin kuat ketika tuntutan masyarakat terhadap kesehatan itu semakin meningkat. Jadi tidak bisa lagi pasien itu hanya kita biarkan saja, kita abaikan, tidak bisa. Tapi kita harus melayani dengan baik dan berorientasi pada kesembuhan pasien. Caring sebagai healing consensus, yaitu menjelaskan caring yang menghubungkan kesadaran suatu individu untuk caring dengan individu lainnya. Jadi selain kita perawat dengan pasien, tapi kita mengajarkan caring itu kepada pasien agar pasien ini juga merasakan hal yang sama yang kepada pasien yang lain. Karena kadang dalam satu ruangan satu ruangan pasien itu tidak dirawat sendiri, melainkan dengan pasien-pasien yang lain. Sehingga perasaan yang sama, kondisi yang sama ini mendasari mereka untuk saling bercerita, ya, untuk mendapatkan perhatian dan mendapatkan memenuhi kebutuhan saling asahnya dan kebutuhan untuk selalu disayanginya. Selanjutnya yang keempat yaitu clinical caritas proses klinikal, yaitu di mana kompetensi caring dalam keperawatan yang lebih dikenal sebagai representasi dari nilai kepedulian kita sebagai makhluk sosial. Sikap dan perilaku perawat yang menimbulkan perasaan dipedulikan yang dipersepsikan oleh klien. Sehingga harapannya dengan caring ini seorang perawat itu dipersepsikan adalah sebagai seorang tenaga kesehatan yang selalu mempedulikan kondisi dari pasien. Teori caring menurut Simon yaitu yang pertama ada 5 komponen: compassion, kompeten, yaitu compassion meliputi perasaan untuk mengetahui atau ikut merasakan perasaan yang dirasakan orang lain. Kemudian kompetensi adalah pengetahuan keterampilan kita dalam melakukan asuhan keperawatan. Confident, kepercayaan diri, yaitu memberikan suatu rasa percaya diri baik kepada perawat maupun kepada pasien untuk dapat menyelesaikan proses perawatannya. Kemudian conscience, yaitu standar moral yang tumbuh dari sistem nilai humanistik, yaitu moral, bagaimana nilai-nilai kepantasan, etika, dan kepatutan. Komitmen, yaitu komitmen dari petugas kesehatan untuk melakukan tugas-tugasnya kepada pasien. Teori caring menurut Swenson yaitu mendefinisikan caring dengan berbagai cara perawat memelihara hubungan yang bernilai dengan pasien untuk merasakan komitmen dan tanggung jawab. Yang pertama ada 5 proses. Yang pertama mengetahui dulu. Proses bagaimana mengetahui bagaimana kondisi pasiennya, apa yang melatar belakangi hingga dia sakit. Proses mengetahui bagaimana proses yang akan dilakukan kepada pasien. Keberadaan atau kehadiran, yaitu being with, menghadirkan emosi bersama pasien. Jadi perawat itu seakan-akan ikut mengetahui betul kondisi dari pasien. Swenson yang ketiga yaitu melakukan, doing for, yaitu pelayanan keperawatan untuk membantu secara total atau mendukung pasien untuk melakukan perawatan mandiri. Jadi sebetulnya asuhan keperawatan yang kita lakukan itu adalah mengarah kepada pasien ini bagaimana bisa mandiri. Yang semula dia makannya harus didulang dan seterusnya, bagaimana dia bisa mandiri. Bagaimana dia bisa mengetahui, oh saya harus bangun pagi, saya harus menyempatkan sesedikit mungkin, paling tidak saya harus berolahraga. Kemudian memungkinkan, enabling. Jadi bagaimana kita dapat membantu pasien untuk memfasilitasi agar dapat merawat dirinya sendiri, kemudian dalam masa transisi kehidupan melalui peristiwa yang tidak biasa dengan cara berfokus pada kejadian tersebut. Jadi bisa mengajarkan kepada pasien bagaimana mempelajari, menarik garis besar, kenapa sih saya sakit kemarin dan bagaimana jika saya sakit ini cara menyembuhkannya, cara memperbaikinya. Pertahankan kepercayaan, maintenance belief, yaitu
Satu proses fondasi caring yang ditunjukkan pada keyakinan terhadap kapasitas seseorang melalui kerja bersama-sama dan mengenali arti dari suatu kejadian atau kondisi bagi pasien. Nah, sekarang dari semua konsep yang sudah saya sampaikan, ada beberapa yang dapat kita garis bawahi, yaitu manfaat perilaku caring, diantaranya pemberi pelayanan keperawatan atau seorang perawat didasari oleh perilaku caring perawat mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Sebetulnya caring ini menjadi salah satu indikator untuk nanti kita dapat dinilai, oh kono lo perawatnya apik-apik, rumah sakitnya bagus, kita dilayani dengan baik, kita dijamu dengan baik, mereka melayani dengan sabar. Itu akan menjadi indikator penilaian dari pengguna jasa atau pasien kepada rumah sakit tempat kita bekerja. Penerapan caring ini diintegrasikan dengan pengetahuan biofisikal, yaitu pengetahuan secara biologis, secara kesehatan fisiknya, secara moralnya, dan secara fisikal, yaitu secara fisiknya dari pasien. Dan pengetahuan mengenai perilaku manusia akan dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan memfasilitasi pemberian pelayanan kesehatan. Intinya adalah dari semua konsep ini ditujukan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Ini yaitu perilaku caring yang dilakukan oleh perawat meliputi pengetahuan perawat tentang bagaimana kondisi pasien, bagaimana konsep sehat sakit, bagaimana cara mengatasi pasien dengan sakit A, bagaimana memberikan keyakinan untuk sembuh kepada pasien, dan lain-lain. Selanjutnya 10 faktor kuratif, yaitu diantaranya mengembangkan hubungan saling percaya, menumbuhkan sensitivitas, jadi peduli, menumbuhkan kepedulian ini harus dilatih dengan yang pertama, yaitu kita melakukan komunikasi yang aktif kepada pasien. Jangan hanya diam saja, tapi pasien itu diajak bicara sudah senang. Mari nanti saat teman-teman semuanya di pelayanan, baik saat praktik maupun sudah bekerja, ajaklah berbicara pasien kalian. Karena pasien kalian akan merasa senang jika kalian ajak bicara, karena mereka akan merasa diperhatikan. Selanjutnya di sini adalah aplikasi yang berkaitan dengan caring dalam praktek keperawatan, yaitu menunjukkan hubungan dengan caring meliputi kehadiran. Jadi kehadiran kalian itu akan dinanti ketika kalian sudah mendapatkan satu tempat di hati pasien kalian. Kemudian sentuhan kasih sayang, mereka akan merasa diperhatikan, diberikan rasa kasih sayang, dipedulikan, dan selalu mendengar dan mengenal klien. Perbedaan caring dan curing apa, Pak? Keperawatan sebagai profesi dan berdasarkan pengakuan masyarakat, secara bahasa caring dapat diartikan sebagai tindakan peduli, ya. Caring ini adalah suatu tindakan, jadi bukan hanya sebatas kata-kata. Dan curing dapat diartikan sebagai tindakan pengobatan, ya. Cure and care. Cure itu lebih kepada profesi dokter, sedangkan care itu lebih kepada seorang perawat. Karena perawat ini dia menyembuhkan, ya, melalui komunikasi yang terapeutik, komunikasi yang menyembuhkan. Kalau curing itu adalah mengobati dengan obat-obat kimia. Namun secara istilah, caring dapat diartikan memberikan bantuan kepada individu serta advokasi atau perlindungan. Sedangkan curing adalah upaya kesehatan dari kegiatan dokter dalam rangka kegiatannya mengobati pasien. Adalah perbedaan caring dan curing, garis besarnya adalah itu tadi. Baik, rekan-rekan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan.